Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluhu di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menimba ilmu agama. Yang kata Imam Syafi'i, ya imam kita, beliau berkata, "Utlubil ilma." Ya, carilah ilmu. Falaisa almar'u yuladu aliman, karena seseorang itu lahir tidak langsung berilmu. Kata Imam Syafi'i, carilah ilmu, karena orang yang lahir itu tidak langsung berilmu. Ya, orang lahir dalam keadaan jahil. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, walaisa ya dzu ilmin kaman huwa jahil. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, ini keutamaan ilmu. Namun kendati demikian, kita semangat dalam menimba ilmu agama juga semangat dalam beramal. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Nabi sallallahu berkata, hatafal ilmu al-amala. Ilmu itu hatib itu telepon ya. Artinya bukan ilmu menelepon, bukan. Ilmu itu berteriak-teriak untuk diamalkan. Gitu terjemahnya. Dia menuntut ilmu itu untuk diamalkan. Sehingga kita belajar ilmu diamalkan, semangat untuk mengamalkan ilmu. Ya, oleh karenanya seorang ulama Al-Khawash, dia adalah seorang ulama dari Bani Abbasiyah. Ya, Bani Abbasiyah sebelum runtuh. Ya, dia berkata, ya, al ilmu bila amalin, ya, kasyajarati bila samaratin. Ilmu tanpa diamalkan maka seperti pohon tanpa buah. Ya, seperti pohon tanpa buah. Enggak enak kan? Subhanallah. Ini pentingnya ilmu. Bahkan seorang ulama, ya, dia bernama ya Ibnu Dinar atau Malik bin Dinar, seorang ulama tabi'in, dia berkata, innal alim idza lam ya'mal zallat mau'izatuhu anil qulub kama yazilul qatru anis safah. Orang yang berilmu artinya sudah belajar, dia sudah belajar dan dia menjadi orang yang alim. Beliau berkata, orang yang alim yaitu orang yang berilmu, ya kan, senantiasa masih disebut sebagai orang yang jahil sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia mengamalkan ilmunya, baru dia dikatakan orang yang alim. Itu dia. Ini luar biasa ya, semangat dalam beramal. Oleh karenanya di antara sekian banyak gurunya Imam Syafi'i, di antara Sufyan Ats-Tsauri, dia hafal ribuan hadis. Dia berkata, tidak ada sesuatu hadis pun yang aku hafal, padahal hafalnya ribuan hadis, melainkan aku telah mengamalkannya meskipun cuma sekali. Subhanallah. Dan juga Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ya, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Ya, engkau tidak bisa menjadi orang yang berilmu sampai duduk di majelis ilmu. Nah, itu dia Abu Darda. Oleh karenanya kita semangat ya menimba ilmu agama dan juga semangat terpatri di dalam jiwa untuk mengamalkannya. Oleh karenanya para ulama salaf terdahulu seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hebatnya. Insyaallah barakallahu fikum. Lucu anaknya, subhanallah. Hayyakumullah. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana hebatnya mereka beramal, Pak, subhanallah. Makanya kita diperintahkan untuk mencontoh para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka dalam beramal, dalam i'tiqad mereka, keyakinan mereka. Padahal mereka dijamin masuk surga. Ada 313 orang yang perang Badar itu, Pak, itu sudah dijamin masuk surga. Kemudian apa yang dilakukan sudah diampunin Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pede dia melakukan sesuatu apapun menerjang larangan Allah, nggak pede. Mereka senantiasa sholat malam. Umar bahkan menangis, subhanallah, menyesali masa lalunya. Ya kan, padahal Umar ikut perang Badar juga saat itu. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, subhanallah. Mereka melakukan dosa sedikit sebagaimana sahabat diantaranya Ka'ab dan juga Murarah, ya,
Tidak ikut perang Tabuk, merasa menyesal seakan-akan dunia hampa. Namun Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW, Allah terima taubatnya. Iya, karena mereka ikut perang Badar. Padahal ini tidak ikut perang karena uzur. Ya, adapun yang satunya karena tertinggal dari pasukan Nabi SAW. Itu merasa dosanya luar biasa, Pak. Nah, kita ini Pak ya, subhanallah, agar kita nggak sombong gitu. Kita nggak sombong. Kita nggak ujub, nggak bangga diri. Karena kita tahu masuk ke dalam sorga itu bukan karena amal-amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Bahkan Nabi SAW ditanya juga, bukan dengan amalanmu wahai Nabi SAW. Nabi SAW bagaimana hebatnya beramal soleh? Ditanya, bukan engkau juga begitu Nabi SAW? Iya, aku juga begitu, masuk ke dalam sorga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amalku. Makanya ada sebagaimana telah kita sebutkan, ada seorang ulama dan sering disebut oleh para ulama, ya, seorang ahli ibadah yang diombang-ambing karena kapalnya terpecah di tengah laut, kemudian Allah selamatkan di satu pulau, dan di pulau tersebut dia menghabiskan umurnya sholat kepada Allah, ibadah kepada Allah, sampai dia sholat dalam keadaan, meninggal dalam keadaan sujud. Seumur hidupnya nggak ada orang di situ, Allah kasih berkah tempat tersebut yang tadinya nggak tumbuh buah-buahan, tumbuh buah-buahan, air mengalir. Ini Allah cintai orang hamba ini. Sampai dia berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan sujud, maka Allah kabulkan dia wafat dalam keadaan sujud, husnul khotimah. Namun tatkala dimasukkan ke dalam, dihisab Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dihisab, ya engkau masuk ke dalam surga, dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia katakan, dengan amalku aku masuk surga ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghisap amalnya, seumur hidup dia ibadah kepada Allah, menghabiskan bertahun-tahun sujud kepada Allah. Dihisap dengan apa? Dengan kenikmatan penglihatan. Penglihatan Pak, dihisap dengan amal solehnya. Karena dia menyangka, dia bukan membantah, bukan. Dia menyangka dengan amal solehnya. Karena dia ibadah seumur hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak maksiat kepadanya, di tempat yang sepi, enggak ada maksiat. Sampai meninggal dalam keadaan sujud. Kemudian dihisap, karena dia minta hisap, amal solehnya itu diminta hisap. Maka Allah hisap, Allah timbang antara nikmat penglihatan dengan apa? Dengan amal solehnya seumur hidup. Ternyata tidak mencukupin Pak amal soleh tersebut. Maka diperintahkan dia masuk ke dalam neraka. Kemudian dia merengek, ya Allah, masukkan aku dalam surgamu karena rahmatmu. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga karena rahmatnya. Ini pelajaran ini. Ini kabar dari Nabi SAW. Ini kabar lah, agar kita nggak sombong gitu. Makanya Pak, cerita Imam Ahmad bin Hanbal, ini belum pernah kita ceritakan ya. Bagaimana cerita Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika didatangi oleh teman-temannya, bahkan anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal di sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal siapa dia? Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sungguh cinta kepada Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad ketika mengundang atau didatangi Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i ketika disajikan makanan, dia habisi semua makanan. Ketika ditanya kenapa? Aku tahu Imam Ahmad menyajikan tidak ada sesuatu melainkan yang halal, maka aku ingin mengambil keberkahan dari yang halal. Dihabisin makanannya. Cinta sahabatnya Imam Syafi'i. Hafal 1 juta hadis Imam Ahmad bin Hanbal, dan tidak ada semua hadis yang dia hafal, yang dia tahu, kecuali dia amalkan, subhanallah. Sama seperti Sufyan Ats-Tsauri. Luar biasa Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ada fitnah 3 khalifah untuk memaksa dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia di antara satu ulama ya saat itu yang bersikukuh tetap mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Maka dia disiksa dengan keyakinannya itu. Dan ini ternyata akidah Ahlus Sunnah. Itu ketika meninggal Pak, subhanallah. Ketika meninggal dia berkata la bu'du, menjauh engkau, la bu'du, menjauh engkau. Ternyata ketika sudah siuman, ditanya sama anaknya, kenapa ayahanda demikian? Tadi syaitan datang kepadaku dengan menggigit jarinya. Ternyata Pak, syaitan itu Pak, semangatnya lebih semangat ketimbang dia masih hidup. Dan dia semangat menggoda seorang hamba ketika dalam keadaan syakaratul maut, agar tersesat. Ternyata datang Pak. Terkadang kata para ulama, dia menjelma dengan orang-orang yang kita cintai.
Kadang menjelma ibu kita yang sudah meninggal. Yang saat itu orang-orang yang sudah sakaratul maut berharap orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dekat memberikan nasihat kepada dia. Tiba-tiba iblis, setan menjelma itu, subhanallah. Makanya berat sakaratul maut itu berat, Pak. Oleh karenanya, Pak, biar kita nggak sombong, ingat kepada hadis Nabi SAW. Makanya Nabi SAW bersabda kan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan orang itu tergantung dari yang terakhirnya. Dari yang terakhirnya. Betapa banyak orang yang di akhir hayatnya digelincirkan syaitan. Ya, gelincirkan syaitan. Ada seorang ulama yang dia wafat ya, yakni Muhammad Al-Qurtubi. Itu, gini Pak, terima kasih Pak. Ketika syaitan datang di kanan kirinya, ya. Ketika syaitan datang di kanan kirinya, maka syaitan berkata, yang satunya di sebelah kanan dan atau sebelah kirinya, yang satu berkata, jadilah atau masuklah engkau yakini agama Yahudi, ya, khairul adyan, agama yang paling baik. Kemudian setan yang sebelah kanan yang lagi berkata, masuklah atau yakinilah agama Nasara khairul adyan, agama yang paling baik. Maka dia berkata, la bu'du. Padahal temannya mentalkinkan dia, la ilaha illallah. Tapi dia berkata, la bu'du. Ditanya setelah itu, ulama hadis nih, siapa yang nggak kenal Imam Al-Qurtubi? Ini Muhammad Al-Qurtubi. Ketika siuman ditanya, kenapa engkau tadi mengatakan demikian? Padahal kami mengatakan kalimat la ilaha illallah. Setan datang di kanan kiriku. Berarti masih panjang nih, malaikat maut belum datang. Kalau malaikat maut datang itu sudah terakhir. Ini godaan nih ketika sakaratul maut, malaikat maut belum datang. Iblis, setan datang menggoda. Subhanallah, luar biasa nih perjuangan ketika mau meninggal tuh Pak. Makanya ini membuat kita nggak sombong. Buat kita berdoa tulus kepada Allah. Makanya Pak, doa sebelum salam itu jangan ditinggalkan, lindung dari 4 hal. Ya kan? Hadis surat Bukhari dari Muslim. Apa itu doanya itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan nih 4 hal ini. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah sebelum salam nih. Innaka Hamidum Majid, ya kan? Baca itu salawat itu kan? Baru kita baca ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, neraka, dari azab kubur, dari azab fitnah hidup dan mati. Nah, fitnah hidup dan mati termasuk fitnah mati. Ketika mau mati ini setan datang goda Pak, berat, subhanallah. Ya Allah, beratnya itu ya. Makanya Abu Thalib berat dia. Ya, syaitan datang, subhanallah. Dan antum jangan kira antum selamat gitu, enggak, jangan. Maka biar kita enggak sombong, ya kita mengharap kepada Allah terus, semangat beramal soleh, kemudian semangat berdoa kepada Allah, tidak meremehkan ya amal-amal tersebut. Maka ya Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, setan datang dalam keadaan menggigit jarinya. Dan dia seakan berkata, aku telah kalah wahai Imam Ahmad. Engkau menang. Apa katanya? La, tidak, bodoh, engkau jauh dariku, bodoh, jauh. Tujuannya apa? Agar Imam Ahmad sombong dengan amal solehnya selama ini. Wah, luar biasa nih, kalau ada sifat sombong luar biasa kan. Dan kebanyakan kita kalau lepas dari riya, ingin dilihat, dari sum'ah ingin didengar, ujub. Ujub tuh bangga diri Pak. Bangga diri loh saya nih. Itu Allah kemudian kita yang tahu Pak. Karena Allah tahu isi hati kita, kemudian kita tahu apa niat kita. Luar biasa ini perlawanan berat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan apa? Tidak ada sesuatu yang berat bagiku kecuali niat, karena dia berubah-ubah dalam hatiku. Niat ini berat, subhanallah. Makanya kita diajarkan Nabi sallam membaca doa agar terhindar dari syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil diantaranya terlepas dari riya, sum'ah dan ujub. Yaitu membaca apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Baca sehari 3 kali. Ini luar biasa ya. Itu udah komsomol subhanahu wa ta'ala, agar kita semangat di akhir masa-masa tua kita ya, untuk ya beramal saleh. Ya beramal saleh. Ya beramal soleh. Sedikit juga kita ceritakan ya bagaimana perjuangan di akhir hayat ya. Syaitan itu datang ternyata. Ya. Disebutkan
Idza hadaral mautu kana syaitanu harisan 'alal insani hatta la yuflita minhu. Syaitan itu ketika seorang dia sakaratul maut, maka dia lebih bersemangat dalam menggoda manusia agar tidak terlepas darinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul" dalam surah Al-Mu'minun, "Qul", katakan wahai Muhammad, "Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin." Katakan Muhammad, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika min rabbi ayyahduruni. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah agar syaitan tidak mendatangiku. Apa maksudnya syaitan tidak mendatangiku? Berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, wa a'udzubika rabbi ayyahduruni, maksudnya aku berlindung kepadamu ya Allah, firman ini ya agar syaitan tidak datang kepadaku. Maknanya apa? Fi syai'in min amri, segala sesuatu berkaitan dengan segala urusanku. Walihada umira bi dzikrillahi fi ibtida'il umuri. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk dalam segala hal tersebut untuk berzikir agar terhindar dari gangguan syaitan. Ya. Indal akli, terutama ketika mau makan baca doa. Jangan asal jangan hantam aja. Kalau kita banjir apa Pak? Hantam berait, ya kan? Hantam aja. Dzikir. Apa baca doanya ketika makan? Bismillah. Ya, kalau lupa apa? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, yaitu Imam Muslim, apa doanya? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Itu kalau lupa baca bismillah, makan dan minum. Karena syaitan ikut makan dan minum bersama kita. Luar biasa nih ya. Makan, minum. Kan biasa kalau santai-santai gini ya ngobrol-ngobrol selesai sudah. Tapi ada uzurnya kalau kita lupa, langsung dibaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ini dihafal hadis-hadis dari Nabi, ini lebih semangat menghafalkan. Karena riwayat-riwayatnya sahih. Lebih semangat menghafalkan hadis-hadis doa dari Nabi SAW. Ya, wal jima, dan juga dianjurkan untuk berzikir agar terlepas dari gangguan syaitan ketika jima. Nah, sekarang doa jima apa Pak? Bismillah nggak cukup. Sudah anak 5, 10, punya cucu. Kada tahu baca doa jima. Aduh. Kita ucapkan apa? La ilaha illallah. Doanya apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syayatin mimma razaqtana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan, dari nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ini dibaca Pak. Yang baca itu bukan yang cewek Pak, yang baca itu yang laki. Jadi bapak yang bacanya harus hafal. Kalau yang ibu enggak. Ya kalau dia bisa baca alhamdulillah. Tapi yang dituntut adalah laki-laki. Penjelasan para ulama. Ya gitu dia kaum semua. Ini diantara gangguan-gangguan syaitan. Ya. Wazabahi, ketika menyembelih, kan menyembelih baca Bismillah. Nah itu dia. Wa ghairi dzalika minal umur, dan segala sesuatu dalam perkara urusan. Berzikir kepada Allah, masuk WC baca doa. Ini doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Amalkan Pak. Masuk masjid ada baca doa, keluar masjid ada baca doa. Ya kan, masuk masjid tangan kaki kanan, keluar kaki kiri. Jangan dua-dua kaki Pak. Itu Nabi SAW. Masuk WC jangan dibalik, kaki kanan enggak. Masuk WC kaki kiri, jangan dibalik. Kan dibalik kadang masuk. Ini enggak tahu ya kita, subhanallah. Baru kita ngaku ahlu sunnah, tapi kita enggak jalankan sunnah. Maka dari sekarang yang kecil-kecil ini kita jalankan sunnah. Itu ya subhanallah, luar biasa ya. Ya. Itulah kaum muslim. Dan diantaranya juga makan dan minum tangan kanan. Karena syaitan kata Nabi SAW, makan dan minum tangan kiri. Kita jangan seperti syaitan, makan tangan kiri, jauhkan tangan kiri. Kalau misalnya butuh tangan kiri ya jangan sampai dia ikut masukkan ke mulut kita. Ini larangan dari Nabi SAW, haram hukumnya. Agar kita nggak diganggu syaitan. Nggih? Kenapa? Pegang aja nggak apa-apa. Pegang aja nggak apa-apa. Kecuali kalau memegang kemaluan nggak boleh tangan kanan. Ya, usahakan tangan kiri. Tapi kalau memegang makanan tangan kiri nggak apa-apa. Asal jangan ikut masukkan tangan kanan Pak. Kecuali kalau ada uzur, misalnya tangannya nggak ada, misalnya apa uzur gitu, sakit ke apa, ya udah uzur itu sudah. Ini kita biasakan dari yang kecil ini Pak. Cinta sunnah ini Pak, cinta sunnah yang apa namanya, cinta hakiki yang sebetulnya ini. Jalankan sunnah Nabi SAW. Harga mati lah, apa istilahnya, harga mati.
Ini harga mati agama ini harus. Pakai tangan kanan Pak. Daripada ngotori sunnah, mendingan ngotorin piring, habis itu nanti dicuci. Oh ya boleh, misalnya gini. Contoh misalnya gini. Kan kita makan pakai tangan kanan kan? Ini kan kotor. Biasanya kita nggak mau sentuh kan? Begini biasanya. Ah ini nggak boleh, haram, mutlak. Sepakat para ulama apapun alasannya. Kecuali kalau dia memang tangannya lumpuh. Maka begini, caranya gini. Ditempel gini dulu. Dilepas Pak. Ini jangan ikut-ikutan yang penting. Atau pegang aja lah, kan cuman sekedar apa? Sekedar nasi, ya pegang aja lah. Enggak apa-apa. Taruh lagi, makan lagi, enggak gitu ya. Enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai tangan kiri. Nah, ini kadang-kadang gangguan syaitan itu masuk lewat sini, Pak. Gangguan syaitan, dan dia sering menggoda, terus sering menggoda. Akhirnya apa? Talbis iblis masuk. Kemudian apa? Sering melakukan. Makanya sampai ulama menyebutkan ada kaidah al-yakin la yuzul bisyak. Ini gara-gara was-was syaitan. Yakin tidak bisa dihilangin dengan keraguan-raguan. Sampai Nabi SAW sebutkan berdasarkan kaidah ini, ternyata hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW sebutkan apa? Kalau ada orang sholat, kemudian dia kentut, merasa kentut gitu ya, maka la yamsorib, orang itu jangan batalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan au yajidarihan, kata Nabi SAW. Sampai dia pasti mendengar, dasar yakin ini. Sampai dia mendengar suara kentut itu atau tercium baunya. Berarti yakin sudah itu. Yakin berarti sudah. Sampai demikian yakinnya. Kan kadang-kadang kalau kita sholat tuh kadang ada suara apa keluar angin ya. Ternyata itu syaitan, namanya syaitan khindib. Syaitan khindib itu tugasnya meniup duburnya orang-orang yang sholat biar seperti dia batal, sehingga dia keluar wudu lagi, keluar ragu-ragu. Disebutkan ragu-ragu. Maka jangan dihiraukan. Sampai Nabi SAW sebutkan, Ratu Bukhari, jangan dibatalkan sampai betul mencium atau mendengar suaranya. Gitu ya. Ya Pak. Ya di mana Pak? Itu uzur Pak, itu uzur. Kalau dia penyakit sering kentut-kentut, itu uzur. Sama seperti sulusul baul. Dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan namanya sulusul baul. Kencing yang terputus-putus. Ya, itu sulusul baul. Ya, sama seperti kentut. Itu caranya gimana? Caranya wudu sempurna. Nanti kalau dia ketika antum sudah sholat dia keluar-keluar, jangan hiraukan. Itu sudah uzur. Dikasih uzur nggak apa-apa. Saya dulu punya teman dokter. Dia dipotong anunya, apa namanya tuh, usus kolonnya dipotong ya. Biasanya kalau ambayan biasa potong ya, susah untuk nahan biasanya, nahan BAK, BAB ya. Nah itu penyakitnya dia sering kentut-kentut sampai dia ke Mekah. Dia nanya sama mana? Di mana nih? Itu uzur. Itu uzur, jangan dihiraukan, enggak apa-apa karena itu penyakit. Itu penyakit, gitu ya. Tapi kalau Bapak habis jima, ya habis jima kan biasanya kalau tidak bersih atau berapa saat biasanya ada keluar sisa-sisa madhi atau mani. Itu membatalkan wudu dan itu membatalkan sholat. Ya itu jelas, itu kelihatan lendir ya, lendir. Sisa itu tetap membatalkan wudu karena sesuatu yang keluar dari dubur dan dubul maka batal wudunya. Kecuali kalau yang kita sebutkan tadi ada penyakit dan uzur. Ya ini supaya apa? Menghilangi was gangguan syaitan. Luar biasa ya. Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Iya. Iya, itu ada memang larangan, tidak boleh kita sholat sendirian di belakang ya. Kalau ada celah, masih ada sisa di depannya. Kalau tidak ada sisa di depannya, maka ulama menjelaskan dengan cara menarik ya yang di ujung ya. Atau yang kedua langsung di samping imam. Heboh nggak nanti nih Pak? Kira-kira heboh nggak nih kalau di sini dilakukan, heboh nggak nih? Ribut nggak? Maksudnya bikin mancing ribut nggak? Kalau ribut ya nggak usah, ada kaidah fikih
Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mudarat yang besar, kemaslahatan yang kecil tunda. Jangan dilakukan. Contoh supaya nggak usah yang berat-berat. Contoh misalnya sunnah nih ya, sunnah. Azan Ibnu Ummi Maktum sama azannya Bilal bin Rabah. Itu setiap malam azannya pasti 2 kali. Kalau azannya Bilal bin Rabah, azannya Bilal itu azan yang belum masuk waktu subuh. Itu azan mengingatkan orang belum sahur, yang belum sholat witir ya. Ya itu sekitar jam 4-an. Ya, nanti azan yang sebetulnya kalau sudah masuk waktu subuh azannya Ibnu Ummi Maktum. Coba kalau dipraktekkan di sini, Pak. Itu bilang, "Wih, apa-apaan ini?" Azan 2 kali nih. Ya, ribut, pasti ribut kan? Nah, makanya gak dilakukan karena supaya tapi tetap disampaikan agar nanti suatu saat tidak kaget kalau misalnya ada tempat lain gitu. Tapi kalau di Jawa nggak kaget kita, Pak. Terutama daerah Gresik. Di sana ada, kalau kita masuk Gresik itu ada NU masuk pertama, kemudian Muhammadiyah, kemudian Salafi. Masuk ada, jadi semua ajannya sama semua, ajannya seperti itu. Nanti ajan jam 3, ya kan kapan-kapan dia. Nanti habis itu Muhammadiyah misalnya ajannya 3:30, nanti Salafi ajannya berapa? Dan itu biasa. Ini namanya hikmah perbedaan furu. Nah, kalau perbedaan furu kita tidak boleh menyesatkan. Ini hikmahnya belajar fikih. Jadi kita tidak boleh taklid kepada satu madhab gitu ya, dan kita menghormati madhab yang lain. Indah, Pak, tapi yang ternyata ya tidak paham terhadap masalah fikih sehingga gampang menyalahkan dan yang lainnya, sehingga jadi keributan. Makanya pentingnya kita belajar 4 madhab gitu, Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu sekilas ya, sekilas. Kemudian kaum semua subhanahu wa ta'ala ya, wa qala Asy-Syinkiti, berkata Imam Asy-Syinkiti. Kita kenal Imam Asy-Syinkiti ya, dia mazhab Syafi'i ya. Ulama ahlu sunnah. Al-zahiru fi qawlihi wa a'udzu bika rabbi ayyahduruni, yani anna al-ma'na a'udzu bika ayyahduruni asy-syaitan fi amrin min umuri kainan makana sawa'un kana dzalika waqta tilawatil Qur'an. Maksudnya firman Allah Jalla wa ala, aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku tidak didatangi syaitan. Maksudnya apa? Semua dalam bentuk segala sesuatu, sama seperti Imam Ibnu Katsir menyebutkan, segala bentuk sesuatu keadaan. Ya, sekalipun dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kalamullah loh, Pak. Kalau kita bacakan kan orang kesurupan jin lari. Hatta kita membaca kalamullah dianjurkan membaca apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu luar biasa nih. Ya, sebagaimana Allah Jalla wa ala firman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz minasyaitonir rajim. Jika engkau baca Al-Qur'an, kata Allah Jalla wa ala, maka minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali itu menyebutkan di antara tips agar menghindarkan gangguan syaitan orang dalam keadaan sakaratul maut yang berat, diuduin, Pak. Orang dalam keadaan nazak mau sakaratul maut, misalnya orang tua kita misalnya, dia berat gitu kayak dia ngomong ini, dia melawan syaitan, dia berjuang itu, diuduin dia. Kita ambilkan air wudu, kita uduin dia. Karena kata Imam Al-Ghazali, begitulah Imam Ahmad ketika dia siuman dan dia berkata, syaitan wahai anakku datang kepadaku menggigit kedua jarinya, berkata aku telah kalah. Maka aku berkatakan la tidak. Maka Imam Ahmad diudui. Maka setelah diudui terbebas dari gangguan syaitan, maka beliau meninggal. Tapi berat ya, kita nggak tahu ya. Makanya Pak, kalau ada kita datangin orang dalam keadaan sakaratul maut, kita talkin misalnya la ilaha illallah, dia sudah ucapin la ilaha illallah, sudah antum diam. Yang lain sudah diam, jangan berkata-kata lagi. Itulah yang diharapkan kalimat yang terakhir. Jangan diulang-ulang dia belum tentu bisa ngucapin lagi. Kalau dia sudah bisa la ilaha illallah, diam sudah. Kemudian kita lihat keadaannya, kita doakan dia terus keadaannya. Karena doa saat itu mustajab ya, doa keadaan dia sampai dia meninggal. Kalimat itulah yang terakhir, la ilaha illallah. Ya. Itu dia. Nggih.
Nggih, Pak. Pak Ustadz. Iya. Iya, ini utlubil ilmu wa kalan bisin, ini para ulama hadis sepakat ya. Dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanabilah, ya mazhab Imam Ahmad, mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ini sepakat bukan hadis, tapi ini adalah peribahasa orang Arab. Ya masalahnya kalau dia menisbatkan kepada Nabi, karena Nabi sallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang menisbatkan mengatasnamakan kepada atas diriku, maka dipersiapkan tempat duduknya di neraka. Tapi kalau dia enggak mengatakan itu hadis Nabi, ya boleh-boleh aja, enggak apa-apa. Diamalkan enggak apa-apa. Misalnya mencari ilmu ke sana, misalnya sesuatu yang enggak ada di sini. Misalnya di sana lebih hebat dalam perkara pengobatan tradisional. Enggak boleh, enggak apa-apa. Para ulama membahas bolehnya kita menimbah ilmu agama ke negeri selain non muslim, kan itu negara komunis kan. Boleh kalau tidak ada lagi di situ ilmu, karena bahaya ini, kena gangguan subhat ya kan, kena gangguan agama, susahnya ibadah, susahnya sholat jamaah, karena biasanya masjid tidak ada. Ini ada syarat-syarat tertentu ya. Kalau dia berkeyakinan mengamalkannya atas nama Nabi, kena hukuman. Jadi keyakinan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun," dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, siapa melakukan amalan yang dia anggap itu kami yang mengatakannya, kami yang menganjurkannya, ya maka amalannya tertolak dan dia mendapatkan dosa. Dan dia kalau meyakini itu dari Nabi SAW dan dia sudah tahu, kalau dia nggak tahu, ya uzur insyaallah, dikasih uzur karena ketidaktahuannya. Tapi kalau dia sudah tahu, ini bahaya. Ancamannya, Nabi SAW dilarang nanti di Telaga Al-Kautsar untuk meminum Telaga Al-Kautsar tersebut. Dilarang oleh malaikat yang menjaga Telaga Al-Kautsar. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam Al-Bukhari, itu umatku. Maka dikatakan, innaka la tadri ma badalu ba'dak. Engkau enggak tahu ya Muhammad, setelahmu meninggal mereka melakukan amalan selain amalan darimu. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Itu ya perkara medis, asal jangan disandarkan kepada Nabi enggak apa-apa. Contoh misalnya perkara apa ya? Ini Pak, sakit misalnya sakit dada nih. Sakit dada ini kan kita tidak tahu nih apakah jantung, serangan jantung atau serangan lambung. Saya pas kena kemarin itu yang malam setengah 2 malam ya, setengah 2 malam ke IGD sampai jam 5 subuh baru pulang. Saya kira jantung Pak, ya Allah. Mau mati saya sudah. Orang ngomong-ngomong, aduh, pokoknya satu sudah. Ternyata gitu asam lambung. Ternyata dicek EKG langsung sama dokter. Rumah sakit kita umum, KG. Dan dokternya dikasih minum obat jantung, minumlah. Ternyata enggak reda. Oh langsung kasih lambung, suntik. Alhamdulillah reda. Ternyata ya sakit lambung seperti itu ya. Ya maksudnya kita bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Contoh misalnya gini, ada dokter ngasih tahu kita ya, barusan dikabarin tadi. Cirinya kalau kita sakit daerah sini, ya sakit daerah sini untuk memastikan itu jantung atau bukan ya. Sakit gitu ya, antum tarik napas dalam-dalam kemudian tahan. Kalau masih sakit tuh serangan jantung, cepat langsung Pak ditanganin. Tapi kalau hilang itu lambung atau ototnya doang. Nah ini tuh yang praktisnya. Ini dari saya baru dapat kabar tadi dari spesialis jantung. Gitu dia. Ya, itu ilmu yang dibolehkan ya perkara. Tapi kalau menyandarkan ini dari Nabi, nah ini ini yang bahaya, yang dihukum. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya, oke, silakan Pak. Oke.
Iya, iya. Nggih. Nggih. Iya. Itu namanya ujian hidup, Pak. Ujian hidup, ujian hidup. Jadi hidup ibadah diuji. Jadi kita harus sabar. Ya kita betul niatkan karena Allah. Ya kalau ada imam seperti itu ya kita sabar, ya kan? Jangan gerundel lah. Akan ngurangin pahala kita. Ya kan? Gerundel pahala kita. Jadi kita harus sabar. Ya kan kita aja bisa antri di rumah sakit sampai berjam-jam bisa sabar. Artinya kita di mana-mana, misalnya kita ngantri ayam resis, ya kan? Itu kadang lama, bisa sabar. Ya sholat harusnya lebih bisa sabar. Sabarlah. Nggak ada obat lain sudah sabar itu. Iya. Oke. Iya, artinya pernah Mu'ad bin Jabal dimarahi oleh Nabi SAW ketika jadi imam di makmumnya membaca ayat panjang. Maka Nabi SAW kasih solusi, kalau jadi imam gitu di masyarakat, maka jangan baca yang panjang-panjang. Tapi Nabi SAW kasih contoh, bacanya seperti apa? Sabbisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Kemudian apa? Wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghshaha. Ya. Itu. Jadi kalau imamnya baca Sabbisma rabbikal a'la masih bapak ngerudel, itu bapak yang masalah itu. Karena Nabi SAW kasih solusi. Geng. Allah Ustaz. Iya betul. Itu riwayatnya nggih. Iya. Itu keras ya. Karena kenapa saat itu? Iya, dalam riwayat yang lain betul kata Ustaz. Nabi SAW keras menegur orang tersebut. Afatanna ya Mu'ad, apa engkau membuat fitnah wahai Mu'ad? Ya kan? Aturidu an takuna fatanan ya Mu'ad? Itu kan riwayatnya itu. Ya. Apakah engkau mau membuat fitnah wahai Mu'ad? Tapi setelah itu ada solusi. Kalau mau jadi imam, jangan panjang-panjang, baca ini contohnya Sabbisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Kemudian contohnya apa lagi? Wasyamsi wadduha. Nabi sallallahu kasih contoh, wadduha. Makanya kalau kita katakan kalau imam masih baca ayat contoh seperti Nabi, Sabbihis contohnya, Wasyamsi wadduha, kita masih gerundel, kita yang masalah itu. Ya, jadi kalau imam baca Sabbihis itu masih standar. Sabar, kita tinggal sabar. Tapi kalau baca lebih seperti contoh nggak usah jauh, surah Yasin dihabisin. Apa lagi? Nah, tapi kita nggak sampai lagi, itu nggak sampai kan? Nggak sampai lah. Tapi kalau bacanya lambat juga misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya biar aja pendek lama juga. Ya sedang-sedang lah. Imam-imam kita bagus kayak Pak Ustadz Ngas Ngadi. Saya senang saya. Bacanya enak pas itu. Lagu tuh nanti dulu lah. Yang penting tajwidnya, makharijul huruf, bacanya sedang-sedang itu sudah. Nggak ada saya perhatikan yang panjang nggak ada ya. Tapi kalau yang lain wallahu alam. Wallahu alam. Ya sabarlah insyaallah. Nggih Pak Monggo Ustaz, nggih. Nggih. Nabi sallam kasih solusi juga. Jika engkau sholat sendirian, baca sekendakmu. Seperti Utsman bin Affan menantu Rasul, sholat witir 1 rakaat, tapi surat pilihannya 30 juz. Setiap malam itu Pak, ya Allah. Setiap malam. Itu dijamin masuk surga, ikut perang Badar. Masih hebatnya beramal gitu. Kita. Makanya ilmu itu luar biasa. Setiap malam dia sholat witir, nggak ditinggalkan 1 rakaat tapi 30 juz. Berdiri ya Allah, tahannya itu saking cintanya kepada Allah itu ya. Kita Pak baca Sabbihis di belakang sudah Sabbihis marabbikal. Padahal nggak gatel.
Makanya kadang kita jadi imam nih ya Allah, godaan besar ya. Tapi sabar lah ya. Mungkin masuk waktu ya Pak ya. Ya ini ini sekilas ya biar kita sabar ya, kita paham sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon salah kurangan. Ya kita akhir keputusan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.